Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Nugi. Baiklah, di kesempatan ini kami akan menyampaikan informasi terbaru terkait dengan adanya penjelasan lebih lanjut atau ketentuan terkait dengan peserta untuk seleksi kompetensi 1 P3K Guru di tahun 2021. Tentunya hal ini terkait dengan formasi yang sudah diadakan 2 kali rapat ya terkait hal tersebut. Oleh karena itu silakan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa teman-teman, bagi yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita ke surat edaran atau ketentuan terbaru terkait dengan P3K Guru di tahun 2021, di mana Kemenpan RB sudah mengeluarkan surat edaran terkait hal tersebut. Tentunya ini berdasarkan atau perihal ketentuan peserta seleksi kompetensi 1 pada pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, langsung saja kita ke isi suratnya, di mana di sini dijelaskan merujuk peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021, khususnya mengenai ketentuan pelamar THK 2 dan guru non ASN yang terdaftar di Dapodik untuk mengikuti seleksi kompetensi 1, dan memperhatikan banyaknya pertanyaan terkait kesempatan bagi pelamar untuk dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya jika kebutuhan atau formasi P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar. Telah diadakan rapat Panselnas yaitu pada tanggal 13 Juli 2021 guna membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, rapat ini diselenggarakan 2 hari ya, tanggal 13 dan 14. Videonya bisa teman-teman lihat di channel ini terkait dengan rapat Panselnas untuk pendaftaran P3K Guru di tahun 2021 ini. Nah, selanjutnya rapat Panselnas yang dihadiri oleh beberapa unsur, diantaranya itu ada Kemenpan RB, Kemendikbudristek, BKN, BPKP, dan tim QA Panselnas itu menyepakati untuk menjelaskan pasal 29 ayat 2 peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 sebagai berikut. Nah, di sini ada 11 poin terkait penjelasan lanjut atau penjelasan lebih mendalam untuk pasal 29 ayat 2 untuk P3K Guru di sini. Nah, kita lihat yang pertama adalah pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria THK 2 dan guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Ini sudah jelas teman-teman, sudah sesuai dengan Permenpan RB di sini. Kemudian kita lihat lagi yang kedua, dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, saat ini pelamar sebagaimana angka 1 wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai, atau ini sudah linear tentunya. Kemudian yang ketiga, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Kemudian yang keempat, dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, sini kita lihat poin yang kelima, dalam hal kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 2, pada angka sini teman-teman, terkait pemilihan formasi tersedia lebih dari 1 ya, tersedia lebih dari 1 dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar dari pelamar yang berasal dari sekolah tersebut, pelamar dari sekolah lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat mendaftar pada kebutuhan P3K tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. Jadi sini sudah jelas, apabila di suatu sekolah terdapat itu lebih dari 1 ya formasi terdapat di formasi sekolah tersebut, maka sekolah lain juga bisa mendaftar atau guru dari sekolah lain juga bisa mendaftar selama sertifikat atau kualifikasi pendidikannya sesuai. Kemudian yang keenam, pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 5 selanjutnya dibagi menjadi 2 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kelompok pertama berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, kelompok kedua yang berisi pelamar yang berasal dari sekolah lain.
Jadi ini dibagi ke dua kelompok terkait untuk pelamar ya, yang mendaftar di suatu sekolah ada kebutuhan atau formasinya, dan di sekolah tersebut ada guru yang sudah mengajar, maka guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut akan tidak berkompetisi dengan guru yang lain yang mendaftar di sana apabila ada kebutuhan formasi yang masih kosong, seperti itu. Kemudian di poin nomor 7, pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 6 ini selanjutnya berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. Nah, di sini jelaskan lagi lebih lanjut terkait dengan dua kelompok ini. Pelamar pada kelompok kedua itu berkompetisi untuk mengisi kebutuhan P3K sebanyak sisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 5. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ketentuan mengenai pengolahan nilai dan penentuan kelulusan akhir pada masing-masing kelompok merujuk pada pasal 30 Peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021. Silakan dibuka untuk pengolahan nilai atau ketentuan nanti untuk nilai akhir di pasal 30 Peraturan Menpan RB di tahun 2001 ini, yaitu nomor 28. Silakan dibaca di sini. Nah, kemudian kita lanjut lagi di poin nomor 10, dalam hal kebutuhan P3K dari kelompok pertama yang belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas, maka pelamar dari kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Nah, jadi di sini ada istilahnya seperti perankingan tunggal ya, karena kelompok satu atau kelompok pertama tadi, apabila guru yang berada di sekolah tersebut sudah mendaftar di sekolahnya kemudian tidak lolos, maka kekosongan formasi tersebut tidak bisa diisi oleh pelamar yang sudah mendaftar di sana, karena hal ini sudah dibagi kelompoknya. Jadi secara otomatis nanti di kompetensi kedua atau di seleksi kedua, formasi yang kosong tadi kemungkinan akan terbuka untuk umum ya, untuk guru swasta dan lulusan PPG dan yang tidak lulus di tahap pertama tentunya. Kemudian yang ke-11, informasi mengenai sisa kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 5 ini disediakan oleh panitia penyelenggara seleksi Kemendikbudristek. Jadi sini yang menyediakan nanti adalah Kemendikbudristek, seperti itu. Jadi di sini secara kesimpulan ini hanya menjelaskan terkait dengan boleh tidaknya pelamar lain atau dari sekolah lain atau guru lain itu boleh mendaftar ke sekolah yang tersedia formasinya selama kebutuhan atau formasi di sekolah tersebut tersedia lebih dari satu atau masih kosong. Jadi sekolah lain itu boleh mendaftar, tetapi pada pelaksanaan seleksinya atau pengolahan nilainya atau kompetisi dilakukan itu berdasarkan kelompoknya masing-masing. Artinya guru honorer yang sudah terdaftar di sana akan berkompetisi dengan guru honorer yang mungkin juga mendaftar di sekolah tersebut. Begitu pula sebaliknya untuk guru honorer yang dari sekolah lain mendaftar di sekolah tersebut akan berkompetisi dengan dari guru sekolah-sekolah lain, seperti itu. Itulah info terbaru terkait dengan kejelasan atau penjelasan lebih lanjut dari pasal 29 ayat 2 untuk peserta seleksi kompetensi 1 P3K guru di tahun 2021. Itulah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.